berbuat syirik terhadap Allah. Jadi dia beribadah kepada sesuatu yang lain, menyekutukan itu. Berarti kalau ada yang lain yang disembah, yaitu selain Allah, berarti dia nyembah Allah atau bukan? Dia tetap nyembah Allah lah, kan syirik namanya. Waduh, gak nyambung ini. Ya, Jadi, coba lah Pak, jadi kalau definisi, ada yang pakai lain, definisi lah, pakai bentar, definisi lah. bentar. Kalau lu udah sepakat ada yang lain yang mereka sembah, berarti Allahmu politeis dong. Nah, ini artinya lu Gitu ke expose maknanya. 4 ya. Lu ke expose 4, berubah lagi standing point lu gitu. Artinya Iya, tadi pertama kan lu tadi menyekutukan ada Allah yang artinya lain tidak yang menyembah mereka Allah. sembah. Gimana sih? Sekarang lu bilang menyekutukan Allah itu artinya politeis. Loh, Ya gitu bentar, bentar, ya. bentar. Kita kunci. Ketika, Gue bukan, jawab bukan, bukan, sekarang. bukan. Gini, gini. Lu sekarang, Orang-orang yang menyekutukan Allah bentar, jatuhnya ya tunggu. pagan. Karena Tuhannya tidak hanya Allah saja. Gitu. Gini, Apa? ketika dikatakan mereka menyembah selain Allah, atau artinya menyekutukan Allah, kalau Anda ngomong mereka Hah? tetap menyembah Allah, padahal mereka menyekutukan Allah. Bagaimana ketika dikatakan mereka menyembah hawa nafsunya sendiri? Apakah Ya itu artinya syirik dia lah menyembah jatuhnya. Allah? Nah, Ya ini gue kalau gitu, jelasin. Syirik dalam Islam itu kebagi empat. Menyekutukan Allah dalam Islam itu kebagi empat ya. Pertama ada syirik ibadah, kedua ada syirik taat, ketiga ada syirik cinta, keempat ada syirik takut. Gitu. Nah, yang kita bahas oke. sekarang ini mengenai syirik ibadah. Nah, syirik ibadah. Nah, Gitu. ketika dia syirik dalam ibadahnya itu, apakah dia Apa? menyembah Tuhan dalam kesirikan? Bisa nggak? Menyembah Tuhan. Nah, Gini, gini, itulah. gini. Itu maksudnya menyekutukan Gini, Allah, menyembah Tuhan dalam kesyirikan. gini. Nah, Penjelasan ini lu gini. belajar istilah baru dalam Islam syirik. Nah, gini. Bisa nggak lu katakan orang mengenal ontologi itu tanpa epistemologi? Aduh, ini dibawa ke Kristen lagi. Tunggu bentar. Nah, epistemologi itu bahasa bahasa umum Ya, itu. tapi ontologi bahasa Kristennya bukan asal usul. Asal usul. Pakai bahasa awam aja lah. Udah, gua nggak ngerti bahasa Kristen serius. Bukan, ini ontologi apa definisinya? Asal usul, mempelajari mengenai asal usul sesuatu. Oke, ya. Jadi bicara tentang epistemologi, apa itu epistemologi? Mengkaji soal soal keberadaan. Epistemologi tentang Ya. pemahaman tentang apa yang dikaji dari suatu suatu objek gitu. Nah, Mm, jadi mm. kalau orang menyembah itu bicara tentang menyembah itu harus dengan pemahaman yang benar atau tidak? Iya, semuanya juga gitulah, semua Nah, keilmuan. nah, bisa nggak dengan pemahaman yang tidak benar dia menyembah Tuhan? Dengan pemahaman yang tidak benar dia menyembah Tuhan. Bisa, itulah disebut sesat, bid'ah, syirik, ada istilahnya. Berarti kalau ada orang nyembah batu, bisa nggak menyembah Allah melalui batu? Tergantung apakah dia mengimani nyembah Allah. Misalnya contoh gini ya, kita ambil contoh misalnya ada batu, terus dia anggap ini Allah gitu. Itu syirik karena menyekutukan Allah dengan batu. Atau misalnya dia menyembah Allah, tapi dia juga menyembah batu ini. Batu ini tidak dia katakan Allah. Itu syirik juga. Karena dia mengangkat sesuatu menjadi sebanding dengan Allah gitu. Itu gua kasih itu Oke, jawabannya. oke. Nih ya, saya kasih ininya deh, supaya jelas nih. Contoh nih. Mm-mm. Ini batu akik lafaz Allah, ya. Itu Ya, dimana? Kalau ada orang Islam mengatakan saya menyembah ini, ya. menyembah batu akik, syirik. Nah, nah, ini bisa nggak dikatakan dengan menyembah ini syirik? Kan tadi bro bilang menyembah Allah. Berarti kalau orang mengatakan saya sembah batu ini karena ada lafaz Allah, berarti nyembah Allah. Iya, syirik jatuhnya. Berarti nyembah Allah, nyembah batu ini. Iya, itu menyembah Allah dengan menyekutukannya. Itu yang disebut Oh, menyekutukan Allah. nah, Dia artinya nggak dengan ngerti dia. menyembah batu Dalam Islam itu, disebut syirik. Dalam jadi Yahudi disebutnya syituf. Kekristenan gua nggak tahu apa. ya artinya kalau ada Muslim mengatakan ya, oh, saya nyembah Allah, tetapi saya menyembah Allahnya melalui batu-batu gitu. Itu Syirik. bisa masuk surga tuh. Syirik. Yang kan neraka lah namanya syirik. Namanya syirik, Alda. Ya, syirik bisa masuk surga kan setelah neraka itu. Menyekutukan Allah enggak.
Oh, berarti syirik yang tadi dibilang di dalam kitabnya orang Manhaj Salaf itu, di situ kan syirik ya mereka ya. Berarti Bukan salaf yang bilang itu. Itu tadi Ahlussunnah wal Jamaah tadi. nih ya, saya tunjukkan nih. Gini, Ya, orang-orang Mu'tazilah itu disebutnya di situ tadi sebagai orang kafir ya, bukan syirik ya, disebutnya kafir tadi. Langsung. ya itu yang di ini ya, yang apa? Yang bahas Mu'tazilah. Iya. Heeh. Waktunya pembalasan Bang Kores dia nggak ngehujat Iwan. Dia dengan begini dia belajar, nggak apa-apa. Masih baik Ya, gua. anggaplah ya. Nah, sekarang orang-orang sesat itu syirik atau tidak? Yang Orang-orang Islam. sesat. Tergantung dia maksiatnya gimana kepada Allah. Gimana maksiatnya dia? Ya, contohnya orang-orang Bid'ah itu sesat, bid'ah itu. gini ini. Ini contohnya ya. Contohnya kalau dia memberontak ya, memberontak kepada imam-imam kaum muslim. Memberontak, oh makar. Hmm. Makar itu jatuhnya dia dosa dia, bukan sesat dia. Terus mengkafirkan kaum muslim. Takfiri. Misalnya gini, Ali itu dibunuh oleh siapa? Ini apa? Jenderalnya Muawiyah. Lupa gua namanya. Kok? Iya, siapa? Alirannya apa? Alirannya apa? Apa alirannya? Belum ada aliran. Belum ada Muawiyah, mazhab di sana. Muawiyah. Nah, Zaman itu itu belum ada mazhab. ada Khawarij Hah? itu. Khawarij. Oh, penyebutan Khawarij nanti setelah itu. Nah, ini nih Bukan saat itu ini apa golongan Khawarij enggak. golongannya Khawarij. Nih, lihat nih, Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat ya, kekhalifahan Rasyidin, dibunuh oleh seorang apa? Khawarij. Juar Khawarij ya, Iya, penyebutan Khawarij. disebutnya orang Khawarij, tapi itu di kemudian nanti Nah, kejadiannya di penyebutan itu, bukan pas masa ya. itu. Masa itu belum ada. Intinya dibunuh oleh seorang Khawarij, betul nggak? Iya, iya, pengelompokannya iya. Juar ya, namanya siapa? Abdurrahman bin Muljam. Oh, terus Nah, poinnya pada apa? tanggal 29 Januari 661. Ya. Nah, ini saya tanya nih kepada Anda, orang yang bunuh ini kan Khawarij, disebutnya tadi itu sesat. Nah, dia bisa masuk surga atau tidak? Atau gini deh, karena lu kan bukan Tuhan ya untuk menentukan orang masuk surga atau neraka kan, lu nanti alasannya nggak tahu gitu ya, nggak bisa. Enggak, banyak gua bukan Kristen, gua tahu gua. Islam itu udah jelas, ini orang golongan masuk neraka, ini orang kan golongan masuk surga gitu. Udah jelas Islam itu. Nah, kalau gitu ini masuk surga atau neraka? Oh gini jawabannya Alda. Islam itu ujung-ujungnya masuk surga. Pada akhirnya nanti ketika dia nggak berbuat syirik gitu kan, dia akan masuk surga. Oke, berarti mereka ini tidak syirik. Hah? Mereka ini nggak syirik menurut bro? Khawarij itu nggak syirik itu. Nggak Wah, syirik. Khawarij syirik. Kenapa Khawarij syirik? Iya, Nah, Khawarij ya. menurut Anda, Khawarij ini syirik atau tidak? Tidak. Oh, tidak. Artinya dengan dia itu mentuhankan emosinya dia, mentuhankan dengan suatu Astagfirullah, kejahatan. eksegesisnya jauh banget Iya mentuhankan. dong. Ketika dia mentuhankan tunduk dengan emosinya, maka dia di sini melakukan apa? Pembunihan. Berarti itu nggak sedang melakukan kesyirikan. Enggak. Kalau lu nggak bisa lawan sola scriptura dengan eksegesis. Tunjukkan di mana dia mentuhankan nafsunya gitu loh. Oke, berarti hawa nafsu itu nggak termasuk emosi. Hawa nafsu nggak termasuk emosi, termasuk.
Terus dia Termasuk menuhankan emosinya itu dapat dari mana? sudah, Gue ya salah sudah. skriptura loh orangnya. Nah, bentar, kalau termasuk hawa nafsu itu termasuk dia di dalam emosionalnya itu, ya, tenang jangan diteplok-teplok dulu. Saya tahu kamu udah mulai gugup ini memang, ya. Framing juga masih newbie lu. Gue lagi buka rokok. Ini ya, ketika dia sudah mentuhankan hawa nafsunya itu, apakah dia mentuhankan Allah di Kalau saat itu? mentuhankan hawa nafsu, iya dia berbuat syirik karena menuhankan selain Allah gitu. Wah, sekarang berubah lagi kan? Bukan Disebutnya syirik berubah. sekarang. Apa? Sekarang lu sebutnya syirik. Dari tadi kalau menyekutukan Allah, gue bilang syirik, Alda. Syirik. Nah, tadi orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Waduh, Mu'tazilah, dari Hawaris ke Mu'tazilah lagi sekarang. Ya, heeh, kenapa? mereka melakukan kesyirikan atau tidak? Menyekutukan Allah. Ya syirik lah, tadi gue bilang di awal. Syirik. Kalau syirik masuk masuk neraka kekal atau tidak? Syirik masuk neraka kekal. Neraka kekal berarti orang-orang Khawarij masuk neraka kekal dong. Kan lu bilangnya itu syirik. Itu kan yang menyekutukan Allah kan Mu'tazilah tadi dibahas. Kenapa lompat-lompat, Alda? Nah, lu sudah bilang tadi Khawarij syirik, betul nggak? Mu'tazilah yang menyekutukan Allah. Tadi Iya, kan lu buka Khawarij kan. sendiri data lu. Barusan Anda mengatakan Khawarij itu syirik. Artinya ketika Barusan mereka Anda mengatakan. mentuhankan emosionalnya itu, hawa nafsunya dia itu, maka dia sudah melakukan kesyirikan. Karena Nah, gue bukan sebagai soal lagi. skriptura, di mana Hawaris menuhankan emosinya? Loh, Dapat di mana tadi itu? tadi Ali dibunuh oleh siapa? Nah, oleh Hawaris. Oleh Ada itu Khawarij. tulisannya. Khawarij. Heeh. Khawarij Hawaris membunuh. menuhankan emosinya dapat di mana? Oke, nafsunya dia itu termasuk emosi kan tadi Anda Betul, mengatakan. nafsunya dia termasuk Oke. emosi. Mentuhankan nafsu ada di dalam Al-Jatsiyah 23. Waduh, Nah, jauh banget. Oke, ada di Ajasya menuhankan nafsu. oke. Apakah Allah nafsu? Bukan? Bukan, berarti dia menyembah yang bukan Allah, mentuhankan yang bukan Allah, betul? Nah, di mana dia menyembah nafsunya ini si Abdullah bin Muljam ini di mana nemunya? Oke, artinya ketika Astagfirullah. mentuhankan, jadi kalau mentuhankan nafsu, di situ mentuhankan Allah. Mentuhankan nafsu bukan menuhankan Allah. Bukan menuhankan Allah, ya sudah. Nah, terus di Artinya, mana Abdullah bin Muljam menuhankan nafsunya dapat di mana? artinya Al-Jatsiyah 23 di situ sudah menerangkan ketika dia emosi, dia tidak sedang mentuhankan Allah. Sudah Anda akui Ajasya itu. 21 ketika sedang emosi tidak sedang menuhankan. Coba kita baca dulu. 23 Ajasya bukan 21. Kan Anda Al-Jasiyah sendiri yang udah mengatakan tidak 23. mentuhankan Allah. Nggak Kalau bisa ada. mentuhankan Lu jangan sembunyi kepada gua. Lu harus berani mengutarakan statement lu. Nah, itu udah saya olah, Anda sudah mengakui kok. Mengakui apa ya? Statement lu Anda dari sudah tadi mengakui loncat-loncat loh. kalau Apakah orang-orang yang tunggu. Apakah orang-orang yang melakukan keburukan itu mengira bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh yaitu sama kehidupan dan kematian mereka? bukan Alangkah buruknya 23, apa yang mereka. Hah? Al-Jatsiyah 23. Oh, tunggu. Itu 21 ya. Iya ini 21. Oke, ini 23. Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan dibiarkan sesat oleh Allah dalam pengetahuannya? Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Siapakah yang mampu memberi petunjuk setelah Allah? Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Oke. Jadi Nah, orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, kan gitu kan? Ini ah, firman Allah begini. Nah, nah, sekarang Abdullah bin Muljam menuhankan hawa nafsunya itu lu dapat di mana tulisannya? tadi kan Anda mengatakan emosi itu termasuk di dalam hawa nafsu. Oke. Yang mengiyakan Nah, hawa nafsu. betul itu ya gue yang bilang. Tapi mengenai hawa nafsu dituhankan Abdullah bin Mujam, itu dulu dapat dari mana, Alda? Dapat dari Jujur, Anda lu dapat sendiri. dari mana itu? Itu namanya silogisme. Itu namanya silogisme. Silogisme. Itu Dalam namanya stakia Korintus kalau gue dalam bilang. oh enggak, dalam ilmu Iyalah. logika, dalam ilmu logika itu namanya silogisme. Ketika Anda mengatakan orang yang mentuhankan hawa nafsunya itu tidak menyembah Allah, alias menyembah iblis, ya, maka hawa nafsu itu termasuk emosi di situ. Iya. Jadi kalau orang memiliki emosi, maka dia sedang mentuhankan hawa nafsunya sendiri, betul? Maka jadi berarti, nah itu dalam ilmu debat namanya asumsi itu. Enggak ada asumsi. Kata Iyalah, jadi nggak itu tertulis kok Abdullah bin Mujam menuhankan hawa nafsunya, dibilang menuhankan itu hawa nafsunya. kata jadi dalam logika itu menunjukkan implikasi, bukan asumsi. Logika itu Sejak bonyok sama kapan? yang tertulis. Jangan melampaui yang tertulis.
kata jadi itu menunjukkan implikasi. Iya, di Sama mana seperti tertulis Tuhan. jadi Abdullah bin Muljam itu menuhankan hawa nafsu, itu di mana dapatnya? Loh, itu kan konsekuensi, masa Anda nggak bisa berpikir? Konsekuensi itu namanya. Itu Takia Konsekuensi, Korintus gua bilang. implikasi itu namanya. Nah, Gua oh akan berarti ngakui Anda misalnya dikit-dikit. Gua akan mengakui kalau misalnya tertulis dalam dalam apa dalam kitab nggak mentok Ahlussunnah wal itu Jamaah, namanya. kitabnya Syiah bahwa Abdullah bin Muljam ini menuhankan hawa nafsunya. Gua akan tertulis karena gua tunduk sama apa yang tertulis gitu. Tapi kalau nggak Nah, tertulis ya ngapain lu imani, Alda? Anda sudah mentok artinya. Gini, ya saya kasih tahu kenapa saya katakan Loh Anda karena sudah gue mentok. mentok sama yang tertulis, nggak ada yang tertulis ngapain lu bahas? Gini, Ah, ya. gimana gininya? Gimana? Coba gimana Gini, gininya? ada nggak di dalam Quran Mm-mm. Muhammad mengatakan dirinya seorang nabi? Dalam Al-Quran, Hmm. nggak ada dalam Al-Quran. Nah, ya udah, berarti kalau di dalam Al-Quran nggak ada dikatakan Muhammad adalah seorang nabi, ngapain kemudian kamu katakan Karena Nabi, Muhammad adalah nabi? karena Nabi sendiri berkata dia seorang Nabi. Banyak itu, mutawatir. Hadis. Iya. Mana Allah mau perintah untuk umat Islam mempercayai hadis? Atiullah wa atilah Tidak Rasul wa ulil amri. An-Nisa ayat 59. ada kata hadis di situ. Nah terus kita ngikutin Rasul dari mana? Loh, dari Quran. Di mana dibilang Rasul ada di Quran? Loh, berarti menurutmu Rasul nggak ada di Quran? Bukan perkataan Rasul ada di Quran itu di mana? Di dalam surah, nih aku kasih tahu nih ya. Berarti ada perkataan Nabi di Ada, ada. Nggak percaya kan? Iya silakan. Oke boleh. Oke. Al-Anbiya, ini makanya sering kurontokin Islam-Islam nih. Nih, Iya coba nih Al-Anbiya. di sini gue mengosongkan diri coba bisa nggak ngerontokin gue dari Nah, tadi lo lu malah apa ya 5 kali lu kayak expose pindah statement enggak, pindah enggak. standing argumen gitu Dari tadi 5 kali udah lo serius nah, Dari tadi udah jelas. Cuman lu nya aja yang nggak paham. bukan nggak paham gitu gue ngerti banget bre gue di sini mengayomi di sini Alanbia berapa? Al-Anbiya 112 di situ Oke Muhammad Alanbia berkata, 112 ya. ingat ya, kalimatnya bukan gini, bukan katakanlah Muhammad, bukan, tapi Muhammad sendiri berkata, kayak di dalam Ini bela hadis boleh berkata. Nah, lu lihat. Jadi inilah hadis. Jadi Quran itulah di dalamnya terdapat hadis. Karena Muhammad berkata di situ. Jadi Nabi berkata di sini he said Nabi menceritakan Nabi sedang berkata gitu maksudnya. Muhammad berkata di situ. He said di sini pakai kata dia. Kola. Nah, di mana kata di mana bukan kola lu itu Muhammad bukan dia. gitu? Di mana dapatnya? Bukan kola. Kola itu artinya berkata, bukan dia. Iya, di sini kan kola Robbi. Berkata di sini tuh. Di sini tuh berkata maksudnya karena kola itu adalah kata ganti kerja ketiga, bisa dimasukkan dia di sana. Tapi kalau nggak masuk juga nggak apa-apa. Nah, Berkata bisa. Tuhanku kola Robbi kum bil haq. Ya Tuhanku, berilah keputusan. Di mana dapat Muhammad berkatanya di mana? Itu siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Al-Qur'an, Allah semua. Allah berfirman semua di sini. Oh, berarti yang ngomong itu Allah. Iya, betul. Oke, berarti ini saya tunjukkan ya. Iya, boleh. Ini saya pakai kata berarti ini ya. Karena ini udah jelas-jelas berarti ya. Nih, Silakan. artinya saya pakai Oh, dalam kurung Muhammadnya. Oke. kompleks. Nih, lihat nih. Di sini disebut yang berkata siapa? Di sini Muhammad. Dalam kurung ya. Oh, pantesan. Anda Gua kira mengatakan, Islam yang dibilang bani kurung ya. Alda saya juga kasih tahu. ternyata. Ini kan kitabnya Islam ini. Iya. Jadi Gue Islam sholat bani skriptura kurung. sih bukan sholat dalam kurung gue. Oh, berarti menurutmu kalau Quran ada dalam kurung yang ini keliru? Iya, itu kan terjemahan juga dalam kurung terjemahan pula. Nah, Coba lihat di Arabiknya, ada nggak Muhammad di sana? Oke, ya, oke. Berarti yang Oke. mengatakan ini Allah ya, berarti. Iya, Allah yang berfirman di situ, Allah yang berkata, Allah yang bilang di situ. Oke, Allah yang berkata. Oke, mantap. Kita bilang apa? Allah berkata apa? Ya Tuhanku, berikanlah keputusan dengan adil dan Tuhan kami. Ini kan Tuhan kami ialah
Tuhan yang maha pemurah lagi yang dihormati pertolongannya terhadap apa yang kamu katakan. Itu Allah mau ngomong gitu. Iya, sama kayak Al-Fatihah, didiktekan kepada Oh. kita kan oleh Allah. Dan Nah, artinya ketika Anda apa? mengatakan ini Allahmu yang mengatakan seperti itu, terus siapa Tuhannya Allah ini? Loh kan Allah berfirman kepada manusia, manusia mengucapkannya itu kembali kepada Allah. Ini kan Allah yang berkata. Betul. Duar. Selamat datang di kebenaran. Allah berkata apa? Ya Tuhanku, berikanlah keputusan dengan adil. Dan Tuhan kami, ini berarti kaminya kepada siapa nih? Itu kepada manusia. Allah kan berfirman, mendiktekan kepada manusia. Ini mah basic banget, Alda. Loh, Ini sama itu kayak sudah Yohanes selesai. 17:2. Yesus berkata, muliakanlah anakmu. Anaknya siapa di sana? Muliakan anakmu kan berarti Kristus berkata kepada Loh Bapa. berarti lagi. Di mana tertulis anakmu di situ Yesus? Kan Orang-orang enggak. itu artinya seperti itu kok. Wah, Oke. Sekarang sama kayak gitu itu. Gini, sekarang kalau Anda Apa? mengatakan ini Allah yang berkata, berarti konsekuensi logis nih ya. Dari Quran, King Farad, Quran kompleks, kalau digabungkan dengan pemahaman Anda, maka Muhammad sama dengan Allah. Maka Muhammad sama dengan Allah. Kok nyari remis ini Kristen atau gimana? Nah, Oh nyari remis gitu ya, nggak bisa lah. Beda hakikatnya. gini, kalau Apa? ada Muslim, dengarkan baik-baik. Kalau Silakan. ada Muslim yang mengimani ayat ini sebagai Muhammad yang berkata, maka menurut Anda mereka sedang menyembah Allah. Kalau ada Muslim mengimani ada keperkataan Nabi di Al-Quran, itu kafir itu. Al-Quran perkataan Allah semua. Oke, lo mengatakan mereka kafir. Berarti King Farad, Quran kompleks di sini yang mengatakan Muhammad yang berkata, berarti ini kafir, betul? Itu menerjemahkan itu. Ya, terjemahannya membawa orang pada kekafiran, betul nggak? Terjemahnya membawa orang, enggak lah, Islam ngerti loh. Di situ Allah mendiktekan sama kayak Al-Fatihah. Apalah. Gini, kalau Anda mengatakan ini tulisan yang mereka terjemahkan ini nggak kafir, sedangkan mereka menyamakan Muhammad dengan Allah dong. Kan Anda Enggak, itu lagi dapat dari mana ini? Ada coba dicek deh. Roh Kudus lo itu menuntun Nabi menyamakan dengan Allah itu tertulisnya di mana? Kita soal skriptura lah. Oke, Gitu lah. Nah, gimana? Silakan. Ini saya ubah jadi Allah ya, gini. Sama nggak artinya? Coba ya. Saya Ubah jadi Allah. Enggak, maksudnya gini, apa yang tertulis itu aja yang diimani gitu. Kalau dibilang qala rabbikum bil haqq kok ya udah gitu aja gitu. Ngapain lu nambahin lafaz Allah, ngapain lafaz Nabi lu tambahin ke sana gitu kan? Ya, apa bedanya sama Bible jadinya? Nih lihat Apa? ya. Ini saya inspek doang nih ya. Saya inspek tawan, Anda inspek. Oke. Nah, tadinya kan Muhammad nih. Anda kan mengatakan ini Allah yang berkata, betul? Iya, gue bilang begitu. Nah, berarti yang benar kayak gini. Ya enggak, itu dalam kurung dihilangkan itu harusnya. Oh, ini gimana sih? Oh, gimana? Anda menambahi. Di sini cuma kolanya. Alda, lu kan udah tahu Al-Quran itu yang berkata semuanya Allah gitu loh. Ngapain lagi lu perdebatkan ini? Kelihatan childish. Gini, Gue gampang banget ngejawab dari tadi. Nggak pernah kena sekak gue ini. Kan Anda yang kekanak-kanan karena di awalnya di ayatnya yang ke-108 di sini Allah mengatakan katakanlah. Di sini disuruh mengatakan siapa yang menerima wahyu. Jadi Muhammad disuruh ngomong ini. Ya udah itu sampai 129 kan, itulah kenapa gue bilang Al-Quran itu Allah mendiktekan kepada Nabi. Nanti umat manusia mengikuti apa yang didiktekan Allah. Kelar perkara. Tenang, masih belum beres. Dengarkan. Nggak apa-apa, gue temani lu. Ya, dengarkan baik-baik. Di sini, silakan. Di sini dikatakan Allah ini menyuruh Muhammad untuk mengatakan sungguh apa yang diwahyukan kepadaku ialah Iya, gitu. Ini bukan Yohanes 10:30 ya, yang dipotong 29 sama 31-nya. Ini nyambung sampai ke bawah. Lompat ini. Ya. Lompat-lompat di mana itu nyambung sampai ke bawah. Nah, ketika di sini Muhammad sama Allah suruh ngomong begini, kemudian di bawah responnya Muhammad berkata, lu bilangnya Allah yang berkata, berarti di ayat atas ini Allah
menyuruh belibet ya. Allah berkata. Loh kok bisa Konsekuensinya ke sana ya? Ya kan di situ udah dibilang Nabi yang disuruh berkata. Berarti Nabi berkata, disuruh Allah. katakanlah Muhammad. Katakanlah Muhammad. Itu, Nah, iya. Anda mengatakan di ayat 110-nya, sorry 112-nya, di situ Ya. adalah Allah yang berkata, sedangkan Allah Semua, bukan cuma itu ngomongnya. doang Alda. Semua itu Allah berkata. Semua ayat Allah berkata. Nanti Nabi Oke, mendiktekan kepada berarti manusia. berarti katakanlah Muhammad, ya. Katakanlah Muhammad. Berarti di sini Muhammad ngomong atas suruhan Allah kalimatnya, betul? Iya, tapi itu Allah berfirman begitu nggak? Kan Allah kan ngomong kan katakanlah Muhammad. Jadi Iya, itu Allah firmannya Allah. berfirman nggak di situ? Berfirman Nah, ya di situ udah. Allah ngomong. Kelar Nah, perkara. udah. Kok enggak? Beda. Jadi itu firman siapa menurut lo? Oke. Apa? Ini coba. Selamat datang di kebenaran. Katakanlah dengan berkata sama nggak bahasa Arabnya? Akar katanya sama, bahasa Arabnya beda. Kul sama kola. Nah, bedanya kul sama kola apa? Kalau kul perintah, kalau kola kata kerja. Kalau kola artinya apa? Kola berkata dalam bahasa Indonesia. Berkata kalau kul? Kalau kul katakanlah perintah. Katakanlah. Oke. Iya. Jadi ketika di sini dikatakan kul, katakanlah. Berarti di sini Allah suruh Muhammad untuk ngomong kalimat ini. Iya. Berarti asbabun nuzul dari ayat ini berbicara tentang komunikasi antara Allah dengan Muhammad. Benar nggak? Ya, Allah menyuruh Nabi berfirman, Nabi berkata gitu. Muhammad berfirman, aduh ini gimana sih? Ya, Allah berfirman, berkata sama aja semua itu. Dalam Arabi juga kalau Allah, kalau Rasul, kalau Allah, kalau Rasul, sama aja. Terus? Oke, berarti kalau Muhammad berfirman ya, menurut Anda? Ya, perkara bahasa Indonesia repot banget. Ya, mau kemana ini? Mau kemana? Ya, berarti Muhammad juga. Berarti lagi, berapa? 117 kali gue hitung lu berarti. Jadi 58 kali. Itu gini Alda, ini gue nasihat buat lu ya. Coba lu sholat skriptura sama kayak gue gitu. Tinggalkanlah perkataan orang-orang apa ya? Perkataan orang-orang pagan yang mencoba mengerti bangsa Israel gitu. Sehingga lu nggak sampai Anda dari tadi nggak sholat. Kesusahan lu untuk beriman, bre. Tunggu dikit lagi. Dari tadi coba lu ingat dari awal lu dialog sampai sekarang berarti coba. Iman apa ini berarti? Kalau nggak berarti jadinya. Kalau lu kayak gini terus, bre, kapan lu bisa menang lawan gua? Dari tadi gua mengosongkan diri untuk di-skak, nggak pernah kena skak. Ya Allah, Alda. Selamat datang di kebenaran, terdiam kan sekarang? Mau dibawa kemana ini dialog coba? Ini gua nggak gua bahas Bible lu. Sejarah Kristen lu nggak gua bahas. Linguistik Yunani nggak gua bahas. Gua masih bonyok lu di kandang sendiri coba. Sorry ya kawan-kawan ya, ini WK Pokihead dan yang di bawah kalau misalnya apa sih menyakitkan seperti ini endingnya. Aduh. Ke band dia. Teman-temanmu itu suka banget nge-report. Jadi gua udah mengosongkan diri, gua nggak bonyok gua. Masalahnya Enggak, gue nggak nanya balik gue. Dia muter-muter. bahasanya dia jaga ketika ketemu Kores. Jadi nggak gue bonyokin. Ya, makanya kalian berdua Ya. aja lah menyelesaikan masalah yang belum selesai kan. Nih gue respect sama WK berubah gitu. Gue harap Alda dan yang lainnya juga ikut gitu. Kayak Diskusi mampu santai aja dengan aja. akidah Islammu, dengan kelakuan nabimu tuh bonyokin. Apa? Nah, lu kayak mampu aja dengan segala kelakuannya Muhammadmu dan Allahmu membonyokin saya. Waduh, ini kan udah mulai WK. Gue nggak enak sama WK, bre. WK udah berubah. Ya, Gue nggak nanti enak sama kita WK, coba. gitu loh. Jangan Nanti gue bahas. Ya, nanti kita Coba coba. Yesus lu hidup di abad ke-7. Bisa menang lawan nabi kami? Oh, bisa. Coba gitu aja Bisa. dulu deh. Yesus lu bangkitin di abad ke-7 ke Arab lawan nabi kami. Nggak usah di Mekah, nggak usah di Madinah, di Jeddah. Oke. Bisa menang. Oke. Jadi jangan ke sana, Alda. Gue terlalu jahat kalau gue counter. Silakan. Lo dengar baik-baik ya. Oke. Ustadz Wafi mengatakan pertahanan Allah itu pernah jebol, betul nggak?
Ustadz Wafi mengatakan nggak tahu. Lo nggak tahu dia. Coba. Ada nggak? Enggak, ini kemana tadi yang sekali lihat, coba lihat dia loncat-loncat dia, Bre. Melayang-layang ke permukaan air. Sekarang ke Ustadz Wafi. Takut dia. Gimana lo? Enggak, enggak, gue ikutin lu, Bre. Gue ikutin lu. Ini gue mengosongkan diri dari tadi di sini. Silakan, ayo kita sekarang ke Ustadz Wafi, kawan-kawan. Gas, ayo mau kemana? Ya. Jadi Ustadz Wafi mengatakan pertahanan Allahmu itu pernah jebol. Oke, terus? Karena apa? Karena ayat Gurondik surah 22 nomor 52. Goronik. Ya, Al-Hajj 52. Nah, gimana lu mau mengatakan bisa nggak menang sama Muhammad? Jangankan Muhammad, Allahmu aja pertahanannya dijebol sama iblis. Ya coba gini kan, kita kan udah lihat track record Yesus lawan Konstantin gitu kan. Jawabannya Kita udah lihat kayak gimana dia berantakan. Ya coba sekarang sama Nabi kami. Atau mau langsung sama Allah. Oke. Berantakannya apa? Hilangkan kata Allah dalam Bible, siapa yang bangkitin Yesus buat aja? Hilangkan kata Allah di sana. Mau siapa yang bangkitin Yesus? Coba, Allah itu dari kata apa? Ini udah nggak tahu sejarah lagi lu nya. Allah dari kata apa? A-L-L-A-H. Sejarahnya. Heeh. Iya. Alif lam A-L-L-A-H. lam. Allah ya. Terus? Alif lam lam ha itu proper name bukan? Proper name. Nah, proper name. Lu tahu dari mana proper name? Ya lihat aja lah, Bismi Allah, dengan nama Allah. Proper name udah. Terus? Di mana? Di situ disebutnya nama. Dengan nama. Bismi. Ismi nama di situ. Coba kata bismi. Anjir, nggak tahu dia. Kata bismi. Kata bismi itu apakah artinya nama? Bi nama. ismi, dengan nama. Ismi nama, bi dengan Allah. Oke. Di situ kata-katanya di situ disebutnya Allah atau ilahi. Ya Allah, Bismillah, Bismi Allah. Kok ilahi? Loh, Ilahi alif lam ha. Hanya nanti pakai kasroh. Ilahi baru. Nih. Bismillahi. Nih. Iya, itu Allah kan lafaznya. Kok lafaznya di sini Allah nggak? Ya Allah, astagfirullah. Itu transliterasinya Alda nggak bisa bahasa Arab. Berarti Alda. itu bukan. Nih. Oh, saya tuh habis diskusi ini kok sama orang Islam kemarin. Dia pakai Romawinya, kawan-kawan, dialog. Nggak pakai lafaz Arabnya. Ini lafaznya begini nggak itu? Itu ya betul, alif lam lam ha. Ya betul. Nah, di sini alif lam lam ha nggak? Mana? Coba balikin. Ntar, nih. Mana? Alif lam lam ha itu ada itu. Lu nggak minus kan? Itu sama Alda. Nih. Astagfirullah. Itu sama. Sama lafaznya. Iya. Beda. Itu alif itu alif juga. Balikin lagi. Itu lekukan yang pertama lam di sini juga. Balikin lagi. Ini mana nih bawahnya? Mana? Itu tajwid Alda. Loh. Sama kayak di Hebrew ya, ini kud. Itu bukan bagian dari lafaz ya Allah Alda. Nih ya, nih. Makanya jangan berdusta nih. Gua nggak berdusta gua jujur supaya lu belajar. Tajwidnya itu. Makanya tadi yang gua bilang kasroh, kalau kasroh baca i, kalau domah baca u atau o, kalau fathah bacanya a. Nih. Ya, mana? Jangan dusta bro nih ya. Ya. Apa ini bacanya? Itu saya copy tuh ya. Apa ini bacanya? Allahi. Bacanya Allahi. Loh iya, karena ada kasroh itu di ha. Tapi Ya, lafaznya apakah berubah? Ada i-nya kan? Betul. Nah, berarti bukan Allahi. Berarti bukan Allahi apa sih? Loh, Lihat gini, kalau lu lihat mau katanya berubah, lihat lafaznya berubah nggak? Gitu nggak loh. usah dusta. Lo tadi Enggak, gua ngomongin nggak Korintus Alda. Lafaznya berubah nggak di situ?
Di situ bacanya Allah atau Allahi. Allahi karena ada kasroh di H. Allahi. Berarti namanya Tuhanmu siapa menurut Quran ini? Nama Tuhan gua Allah. Allahi, kok masih bohong gimana sih? Itu kan tanda bacanya di Arab kan begitu. Contoh misalnya kita pakai pakai ini ya Al-Masih. Al-Masih juga bisa Al-Masiha, Al-Masihu, itu bisa itu. Tunjukkan saya di dalam Ya. Quranmu disebut nama Allah bukan Allahi. Oke, Al-Fatihah ayat 1. Loh ini Allahi di sini. Itu Al-Fatihah. Bismillah itu. Ini apa? Lah ya udah itu lihat itu lafaznya nggak berubah. Ini Allahi. Lah terus kenapa kalau Allahi? Ya berarti nama Tuhanmu Allahi. Ini kan karena menyambung ke Rahman. Gimana sih dia nggak tahu penyambungan kata dalam Islam? Contoh misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa Allahu Akbar? Karena ada akbar di sana. Nanti alif lamnya melebur kepada nama Allah. Sama kayak Bismillahirrohman, Hirohman gitu kan. Ini disambungin ke Rohman, makanya dikasih kasroh di bawah. Kalau lu mau baca Allah Rohman ya bisa juga. Cuma kalau orang-orang Arab biasanya menyambungkan gitu loh. Inilah maksud gua tuh Salah. pelajari bahasa asli, jadi lu ngerti gitu. Salah. Nah, itu dalam tata bahasa Arab itu lu Iya. disebutnya karena ada kata sambungnya. Iya, ya, contoh gua buka ini ya, gua buka Bible Arabik ya, gua buka Bible Arabik nih misalnya. Misalnya yang ada kata Allah ya, di mana ya ada kata Allah? Tunggu. Kita buka perjanjian baru aja, perjanjian baru ada kata Allah. Misalnya perjanjian baru gua buka di kata Allah di mana ya adanya? Kita ke Bible Arabik ya. Kan dalam Alkitab kan Allah itu bukan nama. Iya nggak apa-apa. Kis 13:33. Kis 13:33. Artinya Anda sedang sepakat dengan yang saya katakan dong. 13:33. Enggak, kalau Kristen Arab Allah itu nama. Nanti gua kasih lihat datanya. Tapi tunggu dulu sebentar. Itu yang dari Koptik itu bukan nama di situ. Nama dia. Tunggu bentar. Enggak. Itu udah dibahas kok sama orang Koptik sendiri, bukan nama dalam dimaknai dengan Islam itu beda. Iya. Nanti kita ke sana. Nah, ini ya, misalnya Allah. Sejak Kis kapan 13:33. orang Koptik yang di Takla itu kan, Sentakla Iya. itu. Sejak kapan orang Koptik kemudian mengatakan Allah SWT itu sama? Nah, Oh, kalau sama enggak, tapi nama. bukan proper name. Mana Nama disebut kok. proper name di situ? Iya nggak, kalau dalam bahasa Arab ya nama aja gitu. Proper name bahasa Nah. Arabnya apa? Nah, bicara tentang nama itu maksudnya adalah sesembahan. Nggak bisa, itu eksegesis jatuhnya. Nggak soal Emang struktura. begitu, lu menganggap namanya itu sebagai macam tono gitu. Nama ada materi di dalam. Lah ya, tono ya proper name dong. Iya. Oke, kalau Ya iya, ya udah apa jadinya? ada nggak bentuk jamaknya tono? Ya, nggak ada. Nggak ada. Sekarang Allah ada nggak bentuk jamaknya? Ya nggak ada. Nggak ada, dusta. Lo di mana sih? Ya, kalau gua bertakia Korintus silakan tunjukkan di mana Allah ada bahasa ada jamaknya. Arabik, coba silakan buka Arabik. Oke. Di mana Allah ada ininya? Silakan. Oke, lo hancur lo berat nih ya. Silahkan. Oke, nih, aku tunjukin. Tajwid dibilang namanya jadi berubah. Ya, maksud gua gini. Gimana ya gua ngomongnya? Nggak enak juga. Gara-gara apa ya? Kalian yang bawa ini no offense, kalian yang bawa Belanda sama Portugis. Tapi kalian ke Arab-Araban, yang ngajarin bahasa Arabnya nggak ada gitu. Nih ya, nih lihat ya. Saya tunjukkan Anda. Nih di X13 nomor 5 Alda. Sekarang ini atau Anda tunjukkan dulu yang itu apa? Ya, nih. Ini X13 nomor 5. Tunggulah sekalian karena nanti gua open cam. Terus kalian buka yang ini juga. Ini gua buka juga. Gua bisa digedein nggak? Atau yang gedenya langsung 2 aja? Bisa tuh, coba. Coba. Hmm. Nah ini
X35. Kita baca dari sini. Wa akhodha yubasiru ni bi kalimati lahi. Bi kalimati lahi. Nah, ini ada kasrohnya. Lafadznya sama. Betul. Karena di situ memang bukan proper name. Bukan proper name. Oke, bukan proper name. Kita ke Kristen cabang Arab. Nah, kena kan lo. Oke, nggak apa-apa, gue mengosongkan diri, biarkan gue kena. Biarkan gue kena. Ini Allah ya. Nah, ini Sentakla Walarji, Koptik punya. Nah, di sini dikatakan hadza ismi al-ilah kholaqo Mana disebut proper name? jama'i hanatha. Hah? Mana disebut proper name? Ini. Hadza ismi. Hadza adalah nama sang Tuhan yang menciptakan makhluk. Bukan makhluk ini. Ini apa ya? Seluruh keadaan. Nah, oke. Itu Nah, udah salah nerjemahin. Aduh. Ini ya, saya tunjukin. Enggak, ini gue terjemah. Nah, ini. Inilah nama Tuhan pencipta segala makhluk. Dar, selamat datang di kebenaran. Nggak ada selamat datang. Lo Ini nama Tuhan dibilang ini, hadza nggak ismi. tadi ngomong sama orang awam. Nih, lihat Lah ya. iya, ini gue memang lagi nggak ngomong sama orang awam, orang bebal gue lagi ngomongin. Bukan, ini lo melihat fakta kebenaran. Oke, silakan coba lu yang gede sekarang. Itu data gue ya dari Kristen cabang Arab. Makanya kita tuh kelas itu sama Kristen cabang Indonesia, bukan yang Arab. Nih, ketika Oke. lo mengatakan itu adalah disebut sebagai proper name ya. Nih ya, penggunaan kata Allah oleh saya tidak selalu berarti bahwa saya merujuk kepada Sang Pencipta secara umum yang saya sembah dan juga tidak menyarankan bahwa saya memiliki pandangan yang sama dengan Anda tentang dewa yang Anda sembah. Nih ya. Dan di sini ternyata bicara tentang Elohim, nih lihat ya. Salah satu nama Tuhan dalam adalah Elohim. Jadi yang dimaksud nama di sini ini bukan berbicara tentang proper name, tetapi ini berbicara tentang generic name karena Elohim pun dikatakan di sini nama. Iya. Nah, berbicara tentang nama-nama Tuhan di dalam Alkitab itu banyak. Bicara tentang apa? Yod-Heh-Vav-He, ada Yahweh Tsidkenu, ada nanti. Iya gitu. Sebagai apa? Ini saya tunjukkan nih. Saya tunjukkan datanya aja deh. Boleh silakan. Gue udah tahu Yahudi itu nama Tuhannya ada 7. Udah tahu itu. Cuman kita kan nggak ke Yahudi. Gue ini mau yang Kristennya ini gitu loh. Ini nih, lihat nih ya. Nih, ada disebutnya El Roy. Ya, ada disebut juga sebagai El Shaddai. Nah, ini berbicara tentang apa nih nama ini? Apakah Allah memiliki nama? Di sini kita mengakui bahwa Allah itu memiliki nama, tetapi nama yang disebut bagi Allah itu menunjuk sifat keberadaan. Oh ini Indonesia ini Kristen Indonesia, kita Kristen Arab. Benar, Anda tadi mengatakan Allah itu bukan proper name tapi sifat, betul? Nama Allah iya. Sifat nggak? Sama ya ini ya. Weh, dar, selamat datang di kebenaran, baru ngeh gua. Datang ke kebenaran. Nah, lu sendiri yang ketika saya ingat. Sama ya, berarti ya. Langsung. Nah, jadi berbicara. Thank you datanya. Tentang sang sesembahan itu yang dimaksud nama itu bukan proper name dalam arti tono kayak yang lu tadi bilang. Nggak bisa, karena kalau lu bilang proper name itu nggak tertulis, nggak sola scriptura. Nah, di mana di situ disebutnya Allah itu sebagai proper name? Di mana? Di mana bahasa orang-orang agamawan proper name itu di mana? Website mana? Loh, Website artinya, orang Arab mana yang bahas itu? Apa proper name? Bahasa Arabnya apa proper name? Anda tadi sudah mengatakan Allah itu sebagai proper name di awal, lupa. Dar, selamat datang. Nama. Proper name itu dalam bahasa Indonesia ya nama. Sekarang denial lagi, lu kebanyakan denial perah dari tadi. Bukan denial, lu tiap gua kasih data lu nggak bisa counter. Nah, kebalik. Gimana? Oke, sekarang saya buktikan. Tadi kan Anda mengatakan, ya. Anda tadi mengatakan, lo hancur lo buat ya. Nggak bisa bre, ini orang-orang Arab mau Kristen maupun Islam, Allah itu nama. Lu mau bawa kamus mana aja, Allah itu nama. Nah, tadi lo bilang proper name, dia berarti ditarik omongannya. Ya udah mau proper name nama bebas. Nah, sekarang udah bebas ngawurnya. Bukan bebas ngawurnya. Gua pakai kamus sekarang ya. Ini gua pakai kamus. Lu kalau nggak mau Kristen cabang Arab boleh. Kita pakai kamus orang bule. Ya. Nah, nih ya, nih. Lu, Kamus. ya mau kemana? Mau kemana? Tadi apa lagi yang lo mau denial dari data lu sendiri, lo udah hancur di situ. Mana ada gua denial? Gua mengiyakan semua data gua. Gimana gua denial? Ya,
di Tadi lu situ bawa data ini gua iyain, lu bawa data ini gua iyain. Di mana gua enggak-enggakan? ya udah, di situ bicara tentang sang sesembahan. Jadi itu bukan tentang proper name yang Ya, tapi ada nama di situ. Inilah Ya, nama Sang Tuhan pencipta makhluk. Mau kemana larinya? Elohim pun dikatakan seperti itu, ya beda Ya, dong. itu kan Yahudi, nggak apa-apa lah, bebas. Nggak nyambung berarti. Yang Gue ya dalam- bebas aja, biarin Elohim, Elohim, Allah, Allah. Intinya Kristen cabang Arab sama Islam sama. Allah itu nama atau proper name. Oke, Sekarang Kristen Indonesia, Allah itu bukan nama, dapat dari siapa ilmunya? Oke, gini, lo Gimana? mengatakan tadi kan udah terbantahkan tuh, lo membaca Nggak terbantahkan, ini masih gini kok nih. Data gue masih nggak berubah. tadi tentang alaihi, ini lihat ya, nih ya, nih. Tadi tentang alaihi, lo pakai di dalam Alkitab bahasa Arab dan lo mau bilang itu lo samain dengannya di Al-Fatihah, lo gugur nggak? Karena makna di dalam kekristenan itu bukan proper name. Kalau ya udah nggak apa-apa kalau di Kristen itu bukan proper name, berantem aja sama Kristen Arab, berantem aja. Nah, di Kristen Arab mana disebutnya di situ proper name? Mana? Nih, gue kasih lagi. Ini Santo Takla, ini Hada Ismi Al Ilah Kholako Jami'a Khanata. Nah, ini gue translate nih, gue translate langsung. Translate selection to Indonesia. Inilah nama Tuhan, pencipta segala makhluk. Mau kemana lagi, dah? Mana? Disebutnya proper name mana di situ? Gimana bahasa Arabnya proper name selain ismi itu apa? Loh, apakah ismi artinya proper name? Ya ismi ya nama ya udah proper name. Mau kemana? Coba bahasa Arab. Nah, itulah makanya Kalau misalnya lu bilang proper name, artinya lu merujuk ke Inggris. itu Allah ini Arab, berarti orang Arab yang menjelaskan. itu namanya falasi mengeneralisasi. Loh, karena Allah punya orang Arab. Kalau ada yang di luar itu logical fallacy bablas itu namanya. Lo kalau Gimana? udah kena pelanggaran namanya jumping conclusion di situ. Bukan jumping, orang tertulis kok jumping. Gua tuh soal skriptura, makanya gua menang mulu kalau debat. Gini, udah jumping, lo dengerin baik-baik. Ya, Boleh. kenapa saya katakan Anda sudah jumping conclusion? Karena Mau kemana, silakan. lu menyamakan, lu mau membela Quranmu dengan mengambil yang ada di dalam Alkitab yang berbahasa Arab. Lalu di situ dikatakan nama yang bukan dimaknai sebagai proper name seperti anggapannya Islam, misalnya ada orang namanya Tono. Lu anggap di situ sama dengan Islam, itu sudah jumping conclusion. Ternyata di sumber yang Anda tunjukkan itu terbantahkan. Enggak kok, di sumber gue tetap inilah nama kok. Enggak kemana-mana dia. Nah, di situ Kokoh dan tidak tergoyahkan. yang artinya Gimana mau bantah? Kecuali dari orang yang bikinnya ini sendiri, ya Allah bukan nama gitu. Ah, kelar gua. Tapi kan nggak ada. Nah, lo sendiri kan mengatakan ketika tadi ada bahasa itu kan makhluk, sepakat nggak? Bahasa makhluk ya. Makhluk, mungkin nggak zat Allahmu melekat, ada makhluk yang melekat pada zat Allahmu? Zat Allah ada makhluk yang melekat, nggak mungkin. Nggak mungkin, berarti mungkin nggak ada bahasa yang melekat. Ada bahasa yang melekat. Nggak mungkin. Ini kemana? Nggak Kristen ini mau mungkin. kemana? Ya sudah, lu sudah menyangkali bahwa Allahmu itu adalah proper name di dalam pemahaman Islam. Ya memang iya. Allah itu Nah. proper name. Mau kemana ini? Nah, kalau Anda mengatakan itu proper name, berarti ada makhluk, yaitu bahasa yang melekat pada Lah Allah ini terucapnya di mulut kita atau mulut Tuhan itu Kristen ya? berawal ya. Allah itu kan terucapnya di mulut kita. Allah mengajarkan, mewahyukan kepada Nabi untuk mengajarkan nama dia. Dia ingin dipanggilnya apa? Sehingga diucapkanlah di mulut kita. Kenapa yang diucapkan di mulut kita melekat kepada keberadaan yang maha tinggi gitu loh? Oke. Artinya Epistemologinya gimana? Anjay, gue pakai bahasa Kristen. epistologi nggak ada epistologi. Gimana epistemologinya? Silakan. Epistemologi, astaga. Lah iyalah kan ini kita mengkaji keberadaan nih gitu kan. Kata lu ketika lafaz Allah itu diperkenalkan kepada manusia, maka itu melekat kepada keberadaan. Kok bisa begitu? Gini loh, Pras. Kok bisa begitu gitu loh? Silakan. Gini, lo kalau harus masuk kelas filsafat dulu 3 SKS, mending masuk dulu deh. Nggak ada epistemologi, yang ada epistemologi. Gitu ya. Aduh, grammar Nazi dia. Grammar Nazi dia. Ya udah coba dijelaskan dulu itu homo ousius. Ya gitu. Homo ousiusnya tuh bagaimana dalam berekonomianya? Ketika lafaz Allah ini dibilang melekat kepada naturnya, gitu.
Kok homoousios kok dalam ekonomi ya? Ini udah carut marut Anda memahami. Ini kan definisi yang lo kasih, gue pakai. Enggak ada homoousios dalam ekonomi ya. Itu udah Enggak. Oh ya, ayo, gimana itu ininya? Gimana caranya itu? Apa namanya menjelaskan kok lafaz nama itu bisa melekat kepada keberadaan? Silakan. Oke, ketika Anda mengatakan zat itu bernama, yaitu memiliki bahasa, memiliki makhluk yang disebut sebagai alif lam lam ha, itu kekal atau tidak alif lam lam ha-nya? Tunggu dulu, Bre. Kenapa nama keberadaan menjadi makhluk itu kok bisa begitu? Kok bisa ke sana? Itu bahasa. Nama loh. Bahasa kan itu. Nama itu bahasa. Iya, alif lam Jadi lam. nggak, maksud gua gini. Dalam Islam, ketika nama Allah diperkenalkan, itu nggak menyangkut bahasa itu. Itu menyangkut namanya. Nggak peduli bahasanya apa. Iya. Boleh nggak Allah itu diterjemahkan ke bahasa Inggris? Allah diterjemahkan ke bahasa Inggris. Jadinya Nama Tuhan diterjemahkan nggak bisa. nggak Karena bisa. nama, proper name. Makanya lu nggak bisa ngomong nggak peduli bahasanya. Itu logikanya gimana sih? Ya itulah nggak peduli bahasanya. Makanya mau di Inggris tetap Allah, Indonesia tetap Allah. Karena nggak peduli bahasanya. Artinya Gitu loh. itu peduli Bisa dengan ditangkap satu sampai bahasa. sini? Itu artinya peduli dengan satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Loh bukan dong, siapa yang bilang bahasa Arab? Mau misalnya di Indonesia, bukan Arab nih Indonesia. Tetap Allah dia. Allah itu Kalau bahasa misalnya lu mau bilang itu peduli sama bahasa, sama kayak Yesus. Yesus di Arab Timur jadi Iso, Arab Barat jadi Yasu gitu. Itu baru masuk ke dalam bahasa. Makhluk jadinya. sekarang, Tapi kalau Allah mau dimanapun wilayahnya dia tetap gitu, nggak takluk dan tunduk terhadap budaya dan bahasa itu. itu bahasa Silakan. apa? Bahasa apa? Apa? Allah itu. Allah itu Dari bahasa langsung apa? dari Tuhan, langsung dari zat keberadaan yang maha tinggi, nama ini tuh dikasih. Oh, jadi alif lam lam ha itu bukan bahasa Arab. Alif lam lam ha. Allah. Nama Tuhan Allah. Selamat Alif lam lam ha itu transliterasinya nanti ke bahasa Arab gitu loh. Nangkep ya? Alif lam lam ha itu bukan bahasa Arab ya? Itu pertanyaan saya. Bukan. Bukan bahasa Arab. Mantap. Selamat datang dalam kebodohan. Lo kok gak marah? Lu kok marah? Marah, udah dijawab marah. Oke, ini saya tunjukkan. Boleh. Ini makanya nih lawak-lawak jadinya. Di sini ada namanya Kamus Al-Qur'an. Iya, silahkan. Ini di sini ini kamusnya ini dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, betul? Oke. Oke, kita cek ya di sini. Kita cek ya. Tantar. Tadi apa sih? Tantar saya cek. Ya. Bentar. Nih, Udah dapat? ini bentar doang nih dapat. Nah, ini nih. Halamannya 78 nih. Ya. Ya. Bukan ya. Kamus Al-Qur'an jilid 1 ya. Jangan kayak Ardiansyah orang nunjukin jilid 2 mikirnya jilid 3. Itu jilid 1 tuh. Fokus. Nih, lihat lo. Ya. Nih. Lo baca. Pada dasarnya kata ilah itu tidak boleh dirubah ke bentuk jamak. Karena tidak ada yang pantas disembah selain Allah. Terus akan tetapi karena orang Arab meyakini bahwa ada banyak hal yang bisa disembah, maka mereka merubah kata ilah ke dalam bentuk jamak. Sehingga mereka berkata al-ilahatun. Tuhan-Tuhan. Nah, Terus sekarang Anda lihat di sini, nih, ya. Kata ilaha nih lafaz Allah. ada yang mengatakan bahwa asalnya adalah dari kata ilaha. Terus yang kemudian dibuang hamzah dan dimasuki alif lam. Yang selanjutnya kata tersebut hanya
digunakan untuk yang maha menciptakan, dan untuk kekhususan ini dia apa Berfirman. itu? Ya udah, dia berfirman. Oke, terus Nah, poinnya apa ini? sedangkan nih, Sedangkan orang-orang musyrik menjadikan kata ilaha sebagai bukan ilaha, sorry itu ada apa itu, doma, ilahun sebagai nama untuk semua yang mereka sembah sebagai Ya. terus bagi mereka mengatakan kata zat. Ya, iya, gitu. kata zat. Terus Oke. Sekarang sejarahnya. eksegesis, mau ke eksegesis sekarang. Astagfirullah, capek-capek gua baca. Kata-kata. Nah, ada. Iya, boleh. Oke, Anda sepakat hal itu, saya tunjukkan ini sumber dari. Anjir, terus tadi lu ngapain dari tadi, Bre? Kalau bukan itu yang dibahas, ngapain lu tunjukin data itu? Apa bedanya sama Edis? Nah, itu datanya dalam bentuk jamak dan kita lihat. Itu ilahun yang bentuk jamak, ilahun tadi, bukan Allahnya. Ilahun, alif lam ha. Oke, kita buktikan. Ya Allah. Nih, lihat. Iya, silakan. Nih. Ini makin seru ini. Islami.co di sini. Boleh. Sejarah dan asal usul kata Allah. Terus? Oke, kita lihat di sini. Nih ya. Ya. Nih. Apakah kata Allah sebagai nama Tuhan itu hanya digunakan oleh umat Islam saja? Jawabannya tidak. Berbagai. Iya, memang tidak, memang. Saya tunjukkan ini. Hingga Terus kini- apa lagi? Hingga kini selain umat Islam. Sabar. Saya mau saya jelasin ya. Oh iya, coba. Iya. Silakan. Jadi kalau orang APII mengatakan kata Allah itu hanya punya Islam, berarti mereka nggak paham tentang sejarah kata Allah. Sesimpel itu. Kalau dari sudut pandang. Lah, belok topiknya ini. Tadi katanya apa tadi lu bilang? Allah itu Sabar. Oke. Kenapa? Kok Anda udah potong-potong? Santai dong. enggak, maksudnya ada lompat mulu. Nah, makanya nih ya, nggak lompat. Ini nanti akan terhubung. Itu Tadi memang KPI. jebakan Batman itu saya tunjukkan depannya dulu, baru nanti aku tunjukin belakangnya. Enggak apa-apa, jebak gua lah kalau bisa. Coba gua tuh pengen kalah gitu loh. Bosan menang terus, silahkan bikin gua kalah. Nih lihat, hingga kini selain umat Ya. Islam, nama Bukan kata ya, nama ya. Nama Allah juga dipakai. Nama ya. Bagus datanya nih, nama nih. Terus sudah didefinisikan tadi. Nama itu merujuk kepada maknanya sang sesembahan. Kan itu sang sifat. sesembahan al-ilah. Nah, itu loh. Al-ilah itu sang sesembahan. Kan tadi udah kasih lihat datanya al-ilah. Nah, al-ilah. Nah, ini sekarang saya tunjukkan ya. Lompat lagi dia. Apa itu al-ilah? Nih ya, saya tunjukkan. Ya. Nih. Coba. Nih ya, dari Muslim. Waduh, anjir, data tadi belum beres, sudah loncat lagi dia, kawan-kawan. Saya mau cuma tunjukkan. Ya ini. Allah. Tenangkan diri. Buset. Ya, oke. Nih ya, dalil nama Allah dalam tanda kutip al-ilah. Nih ya, Dalam tanda kutip ya. al-ilah kita tunjukkan di sini nih. Nih ya. Kita tunjukkan. Lu aja pada sama Edis. Memang iya Yesus punya Tuhan, ngapain lagi gua dialog sama Edis? Makna al-ilah dalam konteks Allah di sini. Makna dalam konteks. Nih, nama al-ilah mencakup Mencakup. seluruh sifat sempurna dan keagungan Allah. Nama ini mencakup semua asmaul husna. Seluruh al-maun. Oke. Bin Waf al-Hakim. Al-Qahtani. Sehingga pendapat yang benar adalah bahwa perhatikan nama Iya. Allah berasal dari Al-ilah. al-ilah. Titik. Ya. Demikian nama Allah adalah nama yang mencakup semua nama dan sifatnya yang maha tinggi. Allahu Akbar. Ya. Nah, terus poinnya apa? Ya, perhatikan Syekh Abdul Razik bin Abdul Munsin Al-Badar Hafizahul. Oh, ini yang bantu Kristen Indonesia untuk ini, apa? Bible masuk nama Allah. Nih lihat, salah satu penjelasan terbaik tentang Makna Allah yang ini berasal dari kata al-ilah adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari dari Ibnu Abbas. Oke.
Allah adalah zat yang Zat. memiliki keilahian dan penghambaan atas seluruh makhluk. Ini riwayatnya dari Oh, alah, iya. Al-Qur'annya. Makanya makna dari Allah itu al-ilah, bukan dari Allah itu dari al-ilah kan gitu. Dari Allah ini yang ini berasal dari kata al-ilah. Bukan, itu dalam kurungnya dari yang ini, bukan dari Allah. Coba. Nah, kan yang ini berasal dari kata itu. Makna nama Allah. Nah, Ya, udah skak lo, selamat datang di kebenaran. berasal dari Makna nama Allah itu yang berasal dari kata al-ilah. Berarti lebih duluan mana? Disebut al-ilah atau Allah? Lebih duluan mana? Gini. Jangan dusta loh. Enggak, gue enggak takia Korintus, perhatikan. Di Keluaran 6 nomor 3, nama Tuhan itu disembunyikan. Kapan nanti diberitahu nama Tuhan yang sebenarnya? Itu nanti di zaman Nabi Muhammad. Makanya Alda, kalau lu lihat nama anak perjanjian dan anak yang diberkati itu bukan Israyah sama Ismayah, tapi Israel dan Ismail. Ada lamnya, itulah nama Tuhan yang benar. Selamat datang di kebenaran. Apa hubungannya ada lamnya? Ada nama Tuhan yang benar, ada lamnya, bukan ada yotnya atau ada y-nya. Nama Tuhan yang benar ada lamnya. Ini dibuktikan. Sedangkan di sini dikatakan gini. Ini Allah ini adalah Tuhan dari singkatan. Nih lihat nih. Mana? Beberapa ulama menyatakan bahwa kata Allah, nih lihat nih. Beberapa ulama menyatakan kata Allah berasal dari al-ilah. Iya. Huruf hamzah dihilangkan untuk kemudahan pengucapan. Jadi Allah itu setara seperti ini loh. Rumah sakit disingkatnya RS. Jadi Allah itu Tuhan singkatan. Enggak, gini, ambillah kita ke kesingkatannya. Allah, kalau dari al-ilah tetap sang Tuhan. Kalau yod fe fa fe itu dikontraksi, dia singkatan juga dari fehaya hofe feyihye. Yang dulu ada, yang sedang ada, dan yang akan selalu ada. Lebih bagus singkatan al-ilah, sang Tuhan. Ini nggak ada yang lebih tinggi singkatannya daripada singkatan-singkatan yang lain. Itu nggak ada masalah di situ. Tapi tetap nama Allah sendiri secara gramatikal dan secara sejarah ini dititipkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kepada Nabi Ismail, suku Jurhum, Bani Quraizah, lalu sampai kepada Bani Quraisy, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kenyataannya, Alda, nggak bisa dibantah. Nih ya. Nih. Jadi arti dari ilah itu bukanlah Tuhan. Ya, nih. Saya tunjukkan di sini ya. Nih. Dalam istilah syariat, ilah berarti apa? Sesuatu yang dijadikan sebagai sesembahan. Sesembahan. Jadi seperti di dalam Al-Jatsiyah tadi 23. Waduh, loncat lagi dia, bre. Buset. Nafsu itu dijadikan ilah itu dijadikan sesembahan di situ. Iya gitu loh. Inilah kenapa kami tuh protes sama kalian gitu. Kalau mau berhala-berhala, lu panggilnya ilah-ilah gitu loh. Jangan Allah-Allah gitu sih. Saya masih belum beres pernah ya. Iya. Nih. Silakan. Jadi ketika di sini tadi dikatakan gini ya. Ketika dikatakan Allah itu adalah singkatan nih. Beberapa ulama menyatakan bahwa kata Allah berasal dari al-ilah, kemudian hamzanya diilangin. Berarti ada yang dimutilasi di zatnya Allahmu. Kenapa? Ada yang dimutilasi dari zat. Kan itu nama itu sifat. Kan tadi udah gua kasih pelajaran loh. Sekarang berarti ada berarti kamu Zat itu keberadaan gini. yang memiliki nama. Tadi udah gua kasih pelajaran loh. Jadi Iya, silakan. kata Allah sendiri itu tidak kekal. Betul? Kata Allah sendiri tidak kekal. Dari abad ke-7 sampai sekarang masih ada itu nama. Diksi Allah itu berawal karena berasal dari kata al-ilah. Ya namanya sifat, kan diperkenalkan kepada Nabi. Berawal bukan? Iya kan, ketika diperkenalkan kepada Nabi itu awalnya. Artinya Quran berdusta di dalam surat. Loh, kok jauh banget dia. Di dalam Ini sama aja kayak gini. Allah berawal tidak berawal. Artinya Yesus punya bapak tiri. Kayak gitu jatuhnya. Nggak nyambung, ini nggak nyambung. Ya nyambung lah. Makanya kok tiba-tiba kok jadi Al-Quran berdusta gitu. Kenapa kesana jatuhnya? Nggak nyambung. Gini, di dalam surah Al-Qasas nomor 30, di situ dikatakan apa? Musa dipanggil Allah dari pohon, dan di situ kemudian berkata, namaku Allah. Betul nggak? Inani Allah, sesungguhnya aku Allah.
Nah, aku Allah. Sedangkan Allahnya sendiri itu menurut sejarah itu belum ada di zamannya Musa. Sebutan Allah itu. Sejak kapan Musa mengenal alif lam lam ha itu? Itulah suatu dustaan. Karena Lah makanya di Keluaran 63 namaku belum kunyatakan kepada kalian, kepada Abraham, Ishak, Yakub. Namaku belum dinyatakan. itu Kan gitu Tuhannya bilang. Nggak usah jumping conclusion dari tadi jumping terus. Bukan jumping. Lu yang jumping conclusion. Jumping Udah gue conclusion. bilang nama Allah nanti dinyatakan, diberitahukan Itu kepada adalah nabi terakhir. mesianisme. Sejak kapan itu menjadi ini kitab Anda? apa namanya ya? Alda, lu udah Sejak terlalu kapan? bonyok, Bre. Sejak kapan Kena counter terus dari tadi. Bilangan itu menjadi kitab Islam sejak kapan? Apa menjadi kitab Islam itu? Nggak, jadi sejak kapan Islam mengimani itu sebagai kitabnya, sehingga lu mengambil suatu kesimpulan di Islam itu ngambilnya minta tolong di situ. Lagi udah kerja kelihatan kok. Kenyataannya, kelihatan. ternyata Tuhannya belum menyatakan namanya. Ini kan kebenaran. Artinya Makanya ada orang Yahudi, sinkretisme. orang Kristen, terutama yang dari Eropa ke Indonesia, nggak tahu kalau Allah itu nama Tuhan. Oke. Karena di Keluaran Artinya- 6 nomor 3 udah dikasih tahu, namaku Oke. belum kunyatakan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Benar. Jadi belum Apakah- nyata namanya. Nanti di Apakah- Nabi akhir zaman Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Mabre, baru dikasih tahu Bismi Allah dengan menyebut nama Muhammad. Allah. Selamat Oke, datang ini di ya. kebenaran. letak dari logical fallacy-nya jumping conclusion yang Bukan jumping conclusion, ini gua ancir, ini orang nggak percaya banget. Gua bacain Keluaran 6 nomor 3 ya. Sabar, Astagfirullah. sabar. Ini saya jelasin. Ini, Bre, saya tahu ini isinya gua itu. bacain nih. Saya tahu ayatnya itu. Bahkan Lu udah saya kalah hafalan saya itu Keluaran kalah 3. telak lu, Bre. 6 kali lu aja ini apa? Tenang. Oleng standing Gua- position lu gua berubah-ubah. jelaskan dulu. Tenangkan. Nah, di sini ya. Keluaran 6 nomor 3. Diulang-ulang. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Selamat datang di kebenaran. Kapan dia menyatakan namanya ini? Kapan? Kristus Coba gue tanya, menyatakan. kapan dia menyatakan namanya? Kapan? Nama di situ merujuk pada sifat keberadaan. Iya, kapan? Kapan merujuk kepada sifat keberadaannya ini ditunjukkannya kapan? Nah, ini ya. Pada Kristus. Kepada Kristus. Hmm. Ya Allah, anjir ini udah nggak bisa dialog. Bre, Yesus itu nama Yunani. Aduh. Nih, di Ada. dalam- Ini udah lo, udah ngaco banget, Bre. Kepada Kristus, Dalam Kristus Yohanes. Yunani, Yesus Yunani, Bre. Tenangkan dulu dirimu. Tenangkan dulu dirimu. Nggak ada. Gini. Nggak ada sangkut pautnya sama sekali. Gini. Tradisi nabi-nabi kepada orang-orang pagan najis Yunani nggak ada sama sekali. Jadi tinggalkanlah itu. Ini gua udah muak anjing dialog kayak gini. Nggak usah potong-potong Yuk. terus. Kalau Sorry, tuh ada sorry. nyari, nggak usah Sorry, Bre. dipotong. Gitu loh. Nih ya. Nggak bisa Alda. Lu ketika lu udah ngomong belakangnya itu udah Yunani. Kita nggak bisa lagi dialog. Karena udah Itu doktrin bahasa ini, Yunani, udah melekat. bukan orang Yunani. Ya masa nama Tuhan dinyatakan ke dalam bahasa Yunani. Itu Ya. memang diterjemahkan. Jadi kayaknya gue stop sampai sini. Mungkin nanti malam kita lanjut lagi, Bre. Lu udah kalah telak, harus istirahat lu. Udah kena mental. Dan gua harus sholat subuh. Yohanes 17, Oke. ayat 12. Sorry, Ma, Bre. Aku memberi nama Sorry Ma Bre, ini Aku memberi harus kita mereka akhiri. dalam WK, nama thank you waktunya. Pokehead, thank you waktunya. Kawan-kawan yang Muslim dan Kristen, gue mengasihimu. Gue sudah coba untuk mengosongkan diri, tapi lu lihat sendirilah jagoan lu. Kena counter terus, sampai dia loading berapa lama dan nge-mute gitu. Gua nggak enak. Nanti kita lanjut lagi Alda ya, nanti kita lanjut lagi. Selamat datang di kebenaran, inilah kenyataannya. Nama Tuhan baru dinyatakan di zaman Nabi kami Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Thank you Ma Bre. Sejak kapan Muhammad suruh Sabar. dibaca? Nanti kita lanjut lagi, Bre. Nanti gua naik lagi. Oke? Inilah. Nah, Yesus perang. Kabur kan? Jangan marah-marah, nanti gue naik lagi. Gue udah mau subuh ini. Mau dilanjutin juga nggak guna. Lu udah mau ke bahasa Yunani. Suruh umat Kita semua udah tahu bahasa Yunani ini bahasa orang-orang pagan najis. Ngapain kita pakai gitu loh. Jawab. WK pamit gua, Pokehead pamit. Thank you. Bye. Sejak kapan Muhammad suruh Islam mengimani Keluaran